warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjut ke topik yang kedua di minggu yang ketiga ini ya. Kita ada di topik yang kedua di minggu ketiga ini. Semoga laptop saya aman, tidak seperti video sebelumnya yang mungkin teman-teman terganggu. Saya harap ini lancar ya, tidak ada gangguan gitu ya teman-teman. Oke. Setelah kita sebelumnya membahas tentang ejaan gitu ya, membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Sekarang kita beralih, kita pindah ke ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa gitu ya? Dan ragam bahasa itu mencakup apa aja? Kita bahas nih teman-teman di minggu yang di topik yang kedua ini ya. Oke, kemudian nah, ini dia. Teman-teman, ragam bahasa itu apa sih? Ragam bahasa itu teman-teman sebenarnya adalah sebuah variasi bahasa. Kita itu kan makan gitu ya, nggak cuma itu-itu aja gitu, butuh variasi yang baru. Nah, sama. Bahasa ini juga ada variasi-variasinya tersendiri gitu ya. Ada variasinya. Yang dimaksudkan adalah misalnya gitu ya, ketika kita berbicara mau makan apa gitu ya, antara kita berbicara ke orang tua kita atau kita berbicara ke teman kita itu pastinya akan berbeda, Bu, gitu ya. Kalau saya diingatkan ketika berbicara dengan orang tua dengan bahasa Indonesia, maka bukan dengan kata makan, tapi mau mam gitu ya. Kalau saya lebih ke seperti itu, mau mam apa, mau mam lauk apa gitu ya. Tapi kalau ke anak bisa, mau makan apa dek gitu ya, mau makan apa nak, mau makan apa, atau kita katakan, makan apa hari ini gitu kan. Itu dari kata yang diucapkan, dari intonasi yang kita keluarkan itu kan pasti berbeda ya teman-teman. Nah, itu adalah masuk ke dalam sebuah ragam bahasa. Nah, kemudian ragam bahasa yang yaitu mirip dengan atau juga dengan variasi bahasa yang biasa kita gunakan itu terbagi dari gitu ya, berdasarkan apa berbeda-beda itu berdasarkan pemakainya. Tadi pemakainya saya misalnya ke lawan bicaranya itu siapa gitu ya. Terus berdasarkan juga topiknya. Terus berdasarkan tadi hubungan pembicara dengan teman bicara gitu ya, hubungan teman bicara dengan pembicara dengan teman bicara. Saya berbicara dengan siapa? Dengan orang tua atau dengan siapa gitu ya. Kemudian mediumnya, medium bahasanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Ini juga di dalam ragam bahasa itu kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Situasi, permasalahan, latar belakang, medium atau sarananya. Situasi itu kita lagi di mana nih teman-teman, dilihat situasi dan kondisinya, tempatnya gitu ya. Kita melihat juga tempatnya. Oh, kita lagi ngobrolnya itu di tempat yang rame, bukan di rumah sendiri. Ketika kita di tempat yang rame, berarti kita misalnya justru ngobrolnya dengan lebih lirih, dengan lebih bahasanya yang nyaman, yang terdengar orang juga akan nyaman. Tapi ketika di rumah misalnya kita bisa misalnya dengan teriak-teriak, dengan bahasa daerah kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di tempat ramai kita lebih menyesuaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik lagi. Permasalahan. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi itu juga sangat mempengaruhi ragam bahasanya. Permasalahan apa nih yang lagi kita dihadapi? Permasalahan dengan teman, permasalahan dengan keluarga, atau dengan orang tua itu kan pasti berbeda. Latar belakang. Nah, teman-teman, latar belakang ini berhubungan juga dengan bahasa yang digunakan sebelumnya gitu ya. Misalnya kalau saya orang Cirebon gitu ya, berarti akan bisa mengerti gitu ya ketika lawan bicaranya itu Sunda atau Jawa bisa paham. Tapi mungkin untuk teman-teman yang datang dari daerah Kuningan atau Majalengka, nah ini latar belakang latar belakang Sundanya itu sangat lekat gitu ya dengan si knowledge itu. Maka mungkin ketika ada ucapan yang berhubungan dengan Jawa gitu, berhubungan dengan bahasa Cirebon, mereka tidak akan paham. Medium atau sarananya itu lebih ke kita mau berbicara secara tulis atau secara lisan itu teman-teman. Nah, kemudian ini nih. Nah, kalau berdasarkan situasi pemakainya itu, nah ini tadi bisa dilihat gitu ya, ada formal, semi formal dan non formal ya. Ada formal, semi formal dan non formal. Selain kita lihat kita posisinya berbicara di mana. Nah, ini juga
akan nyambung juga nih. Kalau formal, kalau di kampus berarti kita formal atau semi formal gitu ya. Formal misalnya ketika berbicara dengan dosen, semi formal misalnya ketika dengan teman-temannya. Nah, kalau udah di luar, mungkin teman-teman bisa menggunakan ragam bahasa non formal. Nah, kemudian ragam bahasa formal itu bisa menjadi bahasa resmi. Kenapa? Karena kaidahnya tuh mantap gitu ya. Fungsi gramatikalnya tuh sesuai. Penggunaan bentuk katanya tuh sesuai. Imbuhan dan ejaannya juga sesuai gitu ya. Dia formal bisa akan jadi resmi gitu ya. Karena ya kaidahnya tuh bener-bener mantap gitu. Udah disusun. Gramatikalnya fungsinya baik. Di mana subjek, di mana predikat, di mana objek itu tersusun dengan baik. Bentuk katanya juga sesuai. Tidak ada yang ambiguitas. Ada imbuhan dan ada ejaannya juga sesuai. Nah, kemudian apa sih bedanya ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal? Terletak di pokok masalah. Jadi masalahnya ini, kalau masalah itu bisa didefinisikan sebagai kita berbicaranya dengan siapa di mana gitu ya. Itu dengan siapa dan di mana gitu. Kalau di kampus tadi saya bilang maka dia formal atau semi formal. Tapi kalau ketika di luar kampus teman-teman bisa non formal. Hubungan pembicara dengan pendengar. Nah, tadi hubungan pembicara dengan pendengar. Kalau misalnya di kampus, ketika teman-teman berbicara dengan dosen, berbicara dengan tim admin, berbicara dengan pihak akademik, itu pastinya akan formal. Tapi ketika misalnya dengan teman, ya akan semi formal. Nah, medium bahasa pasti. Lisan dan tulisan itu berbeda. Ayo berangkat itu adalah secara lisan, sedangkan di tulisan misalnya mari berangkat. Lingkungan dan situasi ini pun, lingkungan dan situasi sangat-sangat berpengaruh. Tadi saya bilang lingkungannya di mana nih? Kalau di rumah kita masih bisa dengan non formal, dengan suaranya dengan yang tinggi, dengan campuran bahasa-bahasa daerah. Tapi ketika di luar rumah kita tidak bisa melakukan itu. Nah, situasi pemakainya, sosial dan fungsional. Teman-teman, kita hidup di masyarakat pasti ini sangat terlihat ya sosial dan fungsionalnya itu. Jadi kita berbicara dengan siapa, dia itu siapa, itu sangat mempengaruhi sekali teman-teman. Nah, medium tadi ya, lisan. Nah, kalau lisan itu biasanya banyak yang tidak baku, tapi kalau yang tertulis itu bisa jadi kebanyakan yang dipakai adalah ragam bahasa baku. Nah, ini ya teman-teman perbedaan ragam bahasa tulis dan juga lisan. Kalau lisan ada 2 orang, tapi kalau tulisan tidak ada. Nah, kalau lisan SPOK-nya tidak ditanyakan, langsung dengan bantuan mimikri wajah kita gerak, tapi terus kalau lisan juga terikat gitu ya, sangat terikat dengan situasi dan kondisi yang ada, tapi kalau tulisan tidak. Nah, kalau lisan tinggi rendahnya suara itu terlihat sekali, nah tapi kalau dari tulisan itu adalah tanda baca yang dipengaruhi. Nah, kemudian kalau kita berbicara karya ilmiah, jelas ini adalah ragam bahasa tulis. Kenapa? Karena dia jelas struktur bahasanya. Konsepnya juga jelas, tidak seperti ketika misalnya berbicara itu kan beda ya. Ada kecermatan diksi, bersifat objektif karena ilmiah, ada sifat itu konsisten dan runut, dan rasional juga sistematis, ya. Nah, kalau ragam bahasa yang berdasarkan pesan komunikasinya, maka akan terbagi menjadi ilmiah, sastra, pidato, dan berita. Ini pasti akan berbeda. Kalau ilmiah itu based on berdasarkan sekali dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada atau materi-materi yang ada. Kalau sastra bisa tertuang dalam puisi, tertuang dalam prosa, dalam pantun. Nah, pidato juga ada pakem-pakemnya sendiri. Karena berarti bersifat informatif, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian tentang ragam bahasa di minggu ini. Jangan lupa teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang ada di Smart Learning, tes online yang ada di Smart Learning, dan juga diskusinya dan tugas mandiri yang saya berikan. Materinya mungkin akan lebih lengkap dan lebih jelas lagi di materi PDF yang sudah saya share, yang akan saya share juga nanti di Smart Learning. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.